Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diterangkan dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, buah karya ulama Turki, yakni Syekh Ismail Haqqi Al-Burusawi yang hidup pada abad 11-12 Hijriah. Beliau berkata bahwasanya ada 4 hal penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang buruk. Tentu hal ini tidak akan pernah diinginkan oleh seluruh muslimin yang beriman pada Allah. Yang pertama adalah at-tahawunu anis sholati, menganggap remeh perkara sholat. Contohnya bagaimana? Menunda-nunda sholat. Zuhur gampang, bisa jam 2. Padahal nggak ada kesibukan apapun. Kalau kita memandang Allah Maha Besar, ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti yang lain kecil. Jabatan tinggi kecil, urusan bisnis kecil, urusan apapun selain Allah kecil. Maka hendaknya kita harus mengutamakan Allah. Kecuali kalau umpamanya kita emang darurat kondisinya, di tengah perjalanan, di tengah tol, tapi ada sholat lihurmatil wakti, silakan tanya pada ahli fikih. Yang kedua, penyebab orang bisa su'ul khotimah, mati yang buruk, adalah wasyurbul khamri, minum-minuman keras, minuman memabukkan. Bisa juga memakai narkoba, baik itu sedikit atau banyak, jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan efek daripada minuman keras ini luar biasa dahsyat dan termasuk perkara dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam hadis dikatakan, al-khamru umul fawahishi, bahwasanya khamr itu adalah induk daripada perbuatan-perbuatan keji. Wa man syaribal khamra taraka shalah, dan barang siapa yang minum minuman keras, dia ninggalin sholat. Otomatis bagaimana dia mau sholat mabok. Wa akbarul kabairi, dan di antara dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang lainnya, wa waqu ala umhi wa ammati khalatihi, dan dia nanti orang yang mabuk ini berani menyetubuhi ibunya, bahkan bibinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab orang bisa su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, adalah wa azal muslimuna, orang-orang yang menyakiti orang muslim, mau muslim mau non muslim, ya. Jadi orang yang muslim, yang Islam, ataupun orang yang bukan Islam, termasuk makhluk Allah itu juga sama. Nggak boleh kita menyakiti hatinya dengan perbuatan kita, lisan kita, nggak bisa, nggak boleh. Oleh karena itu, sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya pada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya pada Rasulullah, ayul muslimuna abdulu, muslim mana yang utama ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim yang bisa menyelamatkan muslim lain daripada ucapannya, lisannya, dan juga perbuatannya, tangannya. Nah, dosa kepada Allah SWT itu mudah, mohon ampun. Nyesel, berjanji nggak ngulangin, istighfar pada Allah, tobat pada Allah, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, beres, insya Allah Allah maafin. Tapi kalau kita dosa sama manusia, di samping 3 hal yang barusan, tambah satu lagi, meminta maaf, minta dihalalkan apa yang kita pernah perbuat.
orang yang udah meninggal, Ustadz, berarti harus minta halal pada ahli warisnya. Itu dosa manusia. Yang ketiga, ya, yang keempat, maaf. Yang keempat adalah wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Bagaimanapun hebatnya Anda, ibadahnya hebat, takwanya hebat, puasanya harian umpamanya, tahajudnya nggak ketinggalan, tapi durhaka sama orang tua, nyinggung perasaan orang tua aja, itu Masya Allah tertolak amal-amal soleh kita. Ridallah fi ridal walidain wa syakhtullah fi syakhtul walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Bahkan dikatakan seorang sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Nabi, yang takwanya luar biasa, yang tahajudnya nggak ketinggalan, yang jihadnya paling depan, Alqamah namanya, menjelang matinya susah nyebutin kalimat la ilaha illallah. Usut punya usut, diselidiki oleh para sahabat, ternyata punya dosa sama ibunya. Gara-gara apa? Hanya gara-gara dia membelikan pakaian buat istrinya, ibunya tahu ngelihat.